Tapi sebelum mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas penjagaan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih telah membangunkan kami di waktu yang tepat di pagi hari ini, agar kami bisa kembali mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun pikiran kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari hal-hal yang akan mengalihkan perhatian kami, sehingga hati dan pikiran kami dapat terangkat memandang Yesus, dan hanya Dialah yang kami pandang pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan di balik salib Kristus, dan kiranya apapun yang saya sampaikan benar-benar merupakan perkataan daripada-Mu dan merupakan pimpinan dari Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Mohon jaga koneksi internet kami agar kami tidak terputus dan kami dapat mengikuti doa dan perenungan di pagi hari ini sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Oke. Apa bisa kelihatan? Bisa, Kak. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Oke, jelas tulisannya? Jelas, Kakak, jelas. Oke. Oke, judul perenungan kita pada hari ini adalah 3 hari mencari Yesus. Kita boleh buka Alkitab kita dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Ini tentang kunjungan Yesus, Maria dan Yosef ke Passover atau Paskah di Yerusalem. Nah, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah, pada hari raya Paskah. Dan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi ada banyak sekali orang yang pergi ke Yerusalem. Dan untuk kita ketahui, bagi bangsa Yahudi, tahun ke-12 ialah garis pemisah antara masa kanak-kanak dan masa muda mereka. Jadi setelah mereka sampai ke titik ini atau usia 12, anak muda Ibrani disebut juga anak hukum dan juga anak Allah. Mereka diberi kesempatan istimewa untuk belajar agama lebih dalam lagi, dan mereka juga diharapkan untuk ikut tes dan upacara keagamaan. Jadi sesuai dengan kebiasaan inilah, Yesus pada masa mudanya mengadakan kunjungan Paskah ke Yerusalem. Dan Yusuf dan Maria pergi tiap tahun untuk menghadiri Paskah. Tapi untuk saat ini, sesudah Yesus mencapai umur 12 tahun seperti yang ditentukan, mereka juga bawa dia beserta dengan mereka. Nah, jadi ada 3 pesta tahunan, Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun, di mana semua orang laki-laki Israel diperintahkan untuk menghadap Tuhan, pergi ke Yerusalem. Pesta ini yang paling ramai dikunjungi orang adalah Pesta Paskah. Dan banyak sekali orang-orang yang dari negeri Yahudi yang telah tercerai-berai, mereka datang bersatu dan mereka datang dalam rombongan yang banyak. Jadi dari perjalanan dari Galilea, mereka butuh beberapa hari dan para pengunjung itu bersatu dalam satu kerumunan untuk menjalin persahabatan dan juga tentunya untuk perlindungan. Nah, kaum wanita dan orang-orang yang sudah lanjut melalui jalan yang curam dan berbatu-batu. Sedangkan orang laki-laki dewasa dan anak-anak muda yang agak kuat, mereka akan jalan kaki. Jadi sepanjang jalan tampak tempat-tempat yang menjadi kenang-kenangan dalam sejarah bangsa Israel. Maka ibu-ibu yang beserta dengan anak-anak mereka, mereka akan mengisahkan kepada anak-anak akan Tuhan paduan suara.
Oke, jadi karena ini sudah dilakukan setiap tahun oleh orang Israel, bagi kebanyakan orang di zaman Kristus, pemeliharaan pesta ini value atau nilainya sudah merosot menjadi sekedar hari raya upacara biasa saja. Tetapi teman-teman, betapa besarnya arti dari hari raya Paskah ini bagi Yesus, Sang Putra Allah. Karena ini pertama kali dia akan melihat bait suci dan melihat imam-imam yang berjubah putih, mereka melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat. Ia akan melihat korban yang bergelimangan darah di atas mezbah korban. Dan bersama dengan orang-orang, ia akan berbakti, akan tunduk berdoa, sementara asap dupa naik di hadirat Allah. Ia menyaksikan upacara Paskah yang sangat mengesankan itu. Dan karena dia sudah mulai beranjak remaja, ia mulai mengerti, pengertiannya mulai bertambah jelas, dan ia mulai mengerti tampaknya semua upacara-upacara atau upacara-upacara yang dilakukan oleh imam-imam ini tampaknya sangat terkait dengan hidupnya sendiri. Dan dengan tenang dan penuh perhatian ia pelajari betul-betul ini soal yang tampaknya rumit. Dan perlahan-lahan Allah Bapa mulai membukakan rahasia tugasnya sebagai juru selamat. Jika kita buka dalam Lukas 2 ayat 43, kita baca di sana, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka, yaitu Maria dan Yosef berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Jadi sesudah upacara Paskah, ia masih tetap tinggal di halaman bait suci setelah semua orang yang berbakti meninggalkan Yerusalem. Tapi dia tinggal di sana. Ia masih umur 12 tahun. Nah, dan pada waktu itu, karena ada banyak sekali orang dari berbagai penjuru, waktu itu Yusuf dan Maria sudah sangat bingung dan susah. Jadi mereka sudah tidak lagi perhatikan sekitar mereka. Ketika mereka berangkat dari Yerusalem, mereka sudah tidak melihat Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya tertinggal di sana. Teman-teman bayangkan, pada waktu itu negeri sudah sangat sesak dan banyak sekali rombongan-rombongan dari Galilea karena itu jumlah orangnya sangat besar. Suasana sudah kacau karena mereka hendak meninggalkan kota. Dan karena di tengah kesukaan mungkin berjalan dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara, Maria dan Yosef ini tidak lagi memperhatikan bahwa Yesus sudah tidak ada di samping mereka. Kemudian ketika mereka berhenti untuk istirahat di malam hari, baru mereka sadar saat sudah lelah, sudah penat, baru mereka sadar, oh ternyata Yesus tidak ada di samping kita. Biasanya Yesus yang mungkin selalu siap sedia membantu orang tuanya, tidak ada lagi tangan anak muda itu untuk membantu Maria dan Yosef. Dan mereka menyangka bahwa Yesus masih ada dalam rombongan itu. Mereka tadinya tidak cemas karena mereka pikir, oh Yesus ada di sebelah kita. Tetapi saat mereka sadar, kekhawatiran mulai muncul dalam hati mereka. Mereka mulai mencari-cari Yesus di rombongan tetapi mereka tidak temukan. Dan mungkin juga terlintas dalam pikiran kedua orang tuanya, bagaimana Herodes waktu Yesus masih bayi, sempat punya keinginan untuk membinasakan anak ini. Jadi mereka semakin cemas, semakin gelisah, dan mereka mempersalahkan diri mereka sendiri. Karena sebagai orang tua, seharusnya mereka yang lindungi Yesus. Karena mereka pun tahu Yesus ini bukan hanya sekedar anak mereka, bukan hanya sekedar titipan Allah, tapi dia juga merupakan anak Allah yang akan menjadi juru selamat dunia. Nah, jadi di dalam Lukas 2 ayat 44 sampai 45 dikatakan di sana, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia.
Jadi teman-teman bayangkan perjalanan dari Yerusalem balik ke rumah mereka itu membutuhkan waktu berhari-hari. Bahkan Yusuf harus jalan kaki, Maria harus mengendarai keledai mungkin tunggangan waktu itu. Jadi sudah balik, mereka harus balik lagi untuk cari Yesus. Nah, di ayat 48 sampai 50 dikatakan di sana, ketika orang tua Yesus melihat dia yang masih ada di dalam bait Allah, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Ayat 49 jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Teman-teman, upacara Paskah ini sebenarnya merupakan momentum yang paling tepat agar umat-umat Allah itu merenungkan korban sembelihan yang akan menjadi simbol dari juru selamat mereka nanti. Oleh upacara Paskah, Allah sedang berusaha hendak memanggil umatnya keluar dari kesusahan duniawi, serta ingin mengingatkan mereka akan segala perbuatan yang ajaib dalam kelepasan mereka dari Mesir. Israel dari tanah Mesir ketika mereka menyembelih domba, mengusapkan darah domba di pintu dan di ambang batas pintu, dan ketika itu mereka dibebaskan dari maut dan mereka bisa keluar dari Mesir. Allah ingin perhatian mereka itu ada di situ. Dan sebagaimana umat Israel, demikian juga darah Kristus yang nantinya akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Tetapi mereka tidak dapat diselamatkan oleh Kristus. Mereka hanya bisa diselamatkan oleh Kristus jika mereka percaya bahwa Yesus itu yang akan menjadi juru selamat pribadi mereka. Tanpa itu mereka tidak akan benar-benar merasakan itu, mereka tidak akan mengalami itu keselamatan yang Yesus akan sediakan. Nah, akan ada rahmat dalam upacara-upacara simbolis hanya apabila ditujukannya orang-orang berbakti itu kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, seperti yang saya sudah katakan tadi. Allah menghendaki agar mereka dituntun ke arah penyelidikan serta renungan yang disertai doa tentang tugas Kristus. Jadi ini yang Allah maksud melalui simbol-simbol itu, mereka harus renungkan, mereka harus selidiki itu kitab suci, mereka harus mengerti lewat doa-doa mereka. Tetapi ini yang menjadi masalah. Sesudah orang banyak itu meninggalkan Yerusalem, sesudah semua acara peribadatan, sesudah semua upacara-upacara tersebut, kegembiraan sepanjang perjalanan dan percakapan sehari-hari mereka dengan teman-teman memenuhi perhatian mereka, sehingga upacara yang baru saja mereka saksikan itu mereka lupakan. Mereka lupakan. Yang memenuhi pikiran mereka adalah kesenangan dengan orang-orang sekitar, percakapan mereka dengan teman-teman mereka. Ketika Yesus dan Maria pulang dari Yerusalem, dengan Yesus berharap, mungkin ia juga karena dia sudah mengerti akan misinya, ia hendak menunjukkan pikiran mereka kepada, ia ingin mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan-nubuatan tentang juru selamat yang akan menderita. Mungkin kita juga bisa baca dalam Yesaya 53 tentang ini. Dan jika kita masih ingat, waktu Yesus masih kecil saat ia diserahkan di bait Allah, di Lukas 2 ayat 34 dan 35, sebenarnya Simeon saat dia menerima bayi Yesus, dia sudah mulai menubuatkan apa yang akan terjadi masa depan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang.
Dan ini ditujukan kepada Maria. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Hati Maria akan hancur waktu melihat Yesus anaknya yang dikasihinya ini, yang dirawat dari kecil, akan dipersembahkan sebagai Maria juga mengerti dan pikirannya dituntun kepada nubuatan ini. Dan seperti kita tahu, Yesus berulang kali membicarakan tentang penderitaannya, bukan hanya kepada Maria, tetapi juga kepada murid-muridnya. Bahwa ia akan disiksa, ia akan dianiaya, tetapi 3 hari sesudahnya ia akan bangkit lagi. Dan sebagaimana Yesus telah terpisah dari Maria waktu dia masih umur 12 tahun, 3 hari lamanya, dan Maria dan Yosef telah mencari dia diliputi dengan duka cita 3 hari lama. Yang juga waktu Yesus akan dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, 3 hari lamanya Maria akan merindukan Yesus. Tetapi duka citanya ini akan berubah menjadi sukacita saat Yesus akan bangkit dari kubur. Tetapi akan jauh lebih kuat bagi Maria mungkin untuk menanggung kesengsaraan melihat putranya disalibkan jika ia mengerti nubuatan di mana Yesus mau arahkan pikirannya. Dikatakan di sini, sekiranya Yusuf dan Maria telah memusatkan pikiran mereka pada Allah dengan renungan dan doa, niscaya mereka sudah mengerti atau insaf betapa sucinya tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang telah dipercayakan pada mereka. Dan mereka tidak akan kehilangan Yesus. Karena lengah, mereka kehilangan juru selamat selama 1 hari. Tetapi mereka harus cari lagi dia selama 3 hari lamanya. Baru mereka bisa temukan dia. Bayangkan 3 hari kehilangan anak itu, bahkan beberapa jam saja tidak bertemu dengan anak yang masih kecil, mungkin kita akan mulai rasa gelisah. Bayangkan ini 3 hari kehilangan anak itu, dan mereka tahu bahwa anak ini adalah titipan ilahi dari Allah. Demikianlah juga halnya dengan kita. Seringkali dengan perkataan sia-sia, kata-kata fitnah, kelalaian kita dalam berdoa, mungkin hanya 1 hari saja kita lupa akan Yesus. Kita tidak ada di dalam hadirat Juru Selamat. Dan mungkin butuh beberapa hari lamanya, bahkan lebih dari itu, untuk dapat mendapatkan dia. Dan kita akan dapatkan dia dengan susah payah untuk memperoleh kembali damai yang telah hilang dari kita. Karena kita lalai dalam renungan dan doa. Nah, dalam pergaulan kita satu sama lain, teman-teman, ini mungkin akan bisa menjadi aplikasi bagi kita setelah kita belajar tentang pelajaran ini. Kita harus berhati-hati supaya kita jangan lupa akan Yesus. Mungkin kita bangun pagi, kita ada kesibukan banyak, kita lupa berdoa, kita tahu kita punya tanggung jawab. Dan ini juga menjadi teguran bagi saya sendiri. Saya sebagai guru di sekolah, saya tahu saya harus ke sekolah, saya harus pimpin ibadah di sekolah lain kali, saya harus bertemu dengan siswa-siswa, saya punya tanggung jawab. Jadi saya bilang, Tuhan, mungkin ya sudah renungan saja di sekolah dengan orang banyak. Tetapi sepanjang hari itu saya kehilangan rasa damai yang seharusnya saya dapatkan di pagi hari saat saya berhubungan pribadi lewat doa dengan Yesus. Apabila hati kita sudah penuh dengan hal-hal duniawi, sehingga kita tidak lagi menaruh ingatan akan Dia yang dalamnya berpusat harapan kita akan hidup kekal, kita memisahkan diri dari Yesus, dari malaikat-malaikat surga. Dan malaikat-malaikat surga ini tidak bisa hadir di tempat di mana Yesus tidak diinginkan atau tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa perasaan tawar hati begitu sering dialami oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak merasakan kedamaian, saya tidak merasakan sukacita, tapi kita sendiri yang memisahkan diri dari Yesus, karena kita tidak meluangkan waktu untuk renungan dan doa pribadi. Ingat, doa pribadi. Banyak orang menghadiri acara kebaktian, dan mereka disegarkan serta dihiburkan oleh firman Allah, tapi lalai mengadakan renungan.
Padahal itu sebenarnya yang paling penting. Kita harus renungkan kembali apa yang kita dengar. Kita kurang dalam hal berjaga dan berdoa, sehingga kita kehilangan berkat, dan kita merasa lebih hampa daripada saat kita pertama kali datang ke acara kebaktian itu. Saat kita pulang, kita rasa lebih hampa. Seringkali kita merasa Allah telah berlaku terlalu keras dengan kehidupan kita, karena banyak dari kita yang akan hadapi cobaan, akan hadapi penderitaan, masalah, dan kita rasa Allah sudah meninggalkan kita. Kita tidak melihat bahwa kesalahan itu ada di pihak kita sendiri, dan kita mempersalahkan Allah, padahal kita menjauhkan diri dari Yesus. Dan inilah yang terjadi pada murid-murid Yesus waktu Yesus disalibkan. Sudah berulang-ulang kali Yesus bilang, saya akan menderita, saya akan dianiaya, saya akan. Tapi mereka penuhi pikiran mereka dengan hal-hal duniawi. Mereka penuhi ekspektasi ambisi mereka. Oh, nanti Yesus waktu jadi raja, saya akan jadi orang kanan, tangan kanannya. Saya akan jadi orang yang dipenuhi dengan ambisi duniawi, sehingga apapun yang Yesus bilang, walaupun berulang-ulang Yesus bilang, karena mereka tidak renungkan, karena mereka kurang berjaga dan berdoa, mereka lupa, dan seakan-akan Yesus tidak pernah bilang. Nanti setelah Yesus bangkit lagi, saat mereka mulai memperhatikan Yesus yang berfirman, mereka mulai mengerti. Bagaimana dengan kita? Berapa kali Yesus berfirman, kita tidak renungkan, kita sekedar dengar, kita lupa setelah itu, dan setelah kita mengalami cobaan, kita mulai bertanya, Tuhan ada di mana? Kenapa saya sudah setia, saya sudah rajin ibadah, tapi saya tidak rasakan kehadiran Tuhan? Mungkin saja kita yang kurang menyempatkan diri kita untuk merenungkan apa yang telah Yesus firmankan. Dan ini yang dapat saya bagikan di ayat Yohanes 13 ayat 16-17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dan ada banyak sekali pergumulan dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tertekan dengan masalah, tetapi jika kalau kita ingat firman ini, apapun yang telah Yesus hadapi, harus kita hadapi. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, kita akan yang kalau saya benar-benar pengikut Yesus, saya akan ikut juga jejak hidupnya. Jika ia menderita, saya pun harus siap menderita. Kalau kita mengerti yang Yesus firmankan, mungkin penderitaan yang kita rasakan tidak akan lebih kurang, itu tidak akan mengurangi atau bahkan menghapus masalah kita, tapi akan membuat masalah kita itu dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan. Dan ada alangkah baiknya jika kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Dan saya secara pribadi, saya ingin saksikan saya sangat terbantu dalam perenungan saya setiap hari dengan membaca kisah Yesus di dalam Injil. Dan salah satu buku yang menjadi perenungan saya yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, yang menceritakan tentang kehidupan Yesus secara detail, mulai dari dia sebelum dia lahir, waktu dia masih kecil, beranjak anak-anak, remaja, sampai dia pun mati di kayu salib dan bangkit. Dan ada banyak sekali pergumulan yang saya hadapi ketika saya melihat hidup Yesus. Saya merasa saya punya teman yang mengerti akan kehidupan saya. Dan ada banyak lagi berkat yang saya percaya dapat teman-teman rasakan ketika kita mendedikasikan 1 jam lamanya untuk merenungkan kehidupan Kristus. Dan kalaupun teman-teman di sini ada yang on off, tidak konsisten dalam perenungan, hari ini akan menjadi waktu yang terbaik untuk mengulang lagi. Kita riset lagi kebiasaan kita. Bangun pagi, kita siapkan hati kita, kita berdoa lagi. Bukan hanya dalam doa bersama, tapi kita sempatkan doa pribadi. Hanya kita dengan Yesus. Dan bagaimana kita mencari Yesus yang nampaknya sudah hilang, yang kita rasa sudah jauh dari Yesus, ini ada ayat yang dapat menjadi kekuatan kita. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari
aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan teman-teman, kiranya ini yang mendapat kekuatan bagi kita saat kita benar-benar mencari Yesus dengan segenap hati lewat doa, kita akan mencari Dia karena Yesus ini hanya sejauh doa. Allah hanya sejauh doa. Kiranya sepanjang hari ini apapun yang kita bicarakan, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain karena Yesus menjadi pusat perhatian kita. Kalau kita miliki Yesus, pikiran kita yang paling manis akan tentang Dia. Kita akan suka bicara tentang Dia sepanjang hari. Dan sementara kita berbicara tentang Yesus satu sama lain, pikiran kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Nya dan hati kita akan diperhalus oleh pengaruh ilahi. Dan dengan demikian saya berdoa, kiranya dengan perenungan kita akan kehidupan Yesus setiap hari, kita akan diubah dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kiranya ini yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pelayanan dari puji Tuhan pertama untuk boleh dapat memandang terus-menerus kepada Tuhan Yesus, dan biarlah seperti Paskah tadi, jangan persekutuan-persekutuan kita menjadi sebuah formalitas karena sudah terjadi berulang kali, dan dengan pertolongan Tuhan biarlah kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk Kak Indah yang sudah boleh membawakan perenungan. Puji Tuhan juga buat Kak Ira ya yang sudah siap-siap mau mengikuti ujian sekolah di pagi ini. Semangat. Dan pada saat ini kita akan memasuki persekutuan doa bersama. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari kita persiapkan diri. Jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk dapat kita doakan bersama. Sampai kita akan bersiap untuk berdoa. Mari kita akan merefleksikan firman Tuhan lewat lagu yang akan diputarkan, himne pujian, duduk dekat kaki Yesus.